Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua. Halo. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi Kak, ibadah hari Minggu hari ini. Hari ini ibadah kita bersama dengan Kakak Mama Vanessa dan ditemani Kakak Lila pemusik kita Jea. Ya, sebelum kita mulai kita mau sapa dulu adik-adik kita di rumah Kak. Walaupun ibadah online tidak mengurangi sukacita kita ya Kak. Pasti. Ya, kita sapa dulu deh adik-adik remaja. Halo. Adik kelas tanggung. Halo. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Kita mau apakan lagu kita? Haleluya, aku memujimu Tuhan. Kita mau tepuk tangan ya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Iya, kita bersyukur ya Kak. Iya setiap dong, hari. pasti. Iya, Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita ya Kak. Hari ini, besok, sampai selamanya Tuhan itu selalu baik. Ayo, kita masih akan lagu pujian kita. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari ku cinta padanya selamanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sekarang bersama
hanya kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau memuji Dia, kita angkatkan lagu pujian kita, Lingkupiku. Pagi hari ini, mari kita semua sikap berdoa. Kita mau tunjukkan hati kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan sebelumnya kita mau bernyanyi seperti rusa rindu sungai. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai membaca firman kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, Roh Kudus yang membuat kami memahami firman Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap
membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Haleluya, amin. Nah, wah, senang sekali ya adik-adik. Kakak bersyukur sekali nih, adik-adik masih setia terus bersama-sama dengan kita semua beribadah walaupun kita nggak ke gereja. Nah, kita sekarang mau membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 19. Nah, kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Kita mulai Lukas 5 ayat 17 sampai 19. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, kita sudah baca ya firman Tuhan yang diambil dari Lukas. Nah, adik-adik tahu nggak kalau hari ini tema kita adalah gotong royong? Adik-adik pernah bergotong royong nggak? Ngerti nggak apa artinya gotong royong? Coba kita pikir-pikir ya. Ya benar, gotong royong itu artinya bersama-sama kita saling membantu untuk mencapai sesuatu yang kita ingin capai bersama-sama. Nah, kita pasti pernah bergotong royong ya. Seperti di dalam firman Tuhan, ada orang lumpuh yang ingin sekali sembuh, tapi kan dia nggak bisa berjalan ya. Dia butuh bantuan dari teman-temannya. Dan teman-temannya pun merasa dia sangat mengasihi saudaranya ini. Jadi mereka juga ingin saudaranya ini bisa kembali sembuh dan juga bisa berjalan lagi. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita mengasihi teman kita, pasti kita ingin ya membantu, menolong gitu, supaya kita bersama-sama bisa saling melakukan aktivitas kita. Nah, coba kita lihat lagi di ayat 18. Dikatakan di kalimat yang terakhir bahwa mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Nah, mereka sama-sama berusaha, tapi ternyata ada halangannya ya, ada rintangannya. Saking banyaknya orang yang mau menemui Yesus, mereka sampai terhalang. Padahal ingat ya, dia dibawa pakai apa? Pakai tempat tidurnya. Bukan digendong oleh satu orang, tapi dibawa dengan tempat tidurnya. Itu berarti butuh apa? Berarti butuh kerja sama. Nah, mereka sama-sama berpikir. Mereka berpikir gimana nih cara supaya teman kita ini bisa sampai di depan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka terpikir cara satu-satunya adalah naik dari atas. Mereka dengan bekerja sama sungguh-sungguh menggotong temannya ini dengan tempat tidurnya naik ke atas atap. Terus mereka buka atapnya supaya bisa diturunkan ke hadapan Yesus. Nah, pada akhirnya mereka bisa menurunkan teman mereka ini sampai di depan Tuhan Yesus. Coba bayangkan, luar biasa banget ya. Ada satu orang lumpuh, tapi dia punya teman-teman yang mengasihi dia, yang tidak egois, mau membantu teman-temannya sampai bisa berhasil membawa temannya ini sampai di hadapan Yesus. Dan kalau kita baca seterusnya, apa yang dikatakan Yesus? Imannya menyembuhkan orang lumpuh ini. Iman dari orang yang lumpuh ini, iman dari teman-temannya ini sama-sama dilihat oleh Tuhan sehingga mereka bisa berhasil dan Yesus pun menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, seperti itu ya, gotong royong itu mereka saling mengasihi dan bekerja sama untuk bisa teman-temannya sembuh, mencapai satu tujuan. Coba kita buka lagi di Alkitab kita. Kita mau buka di Galatia 6 ayat 2. Kita buka di Galatia 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di suratnya Paulus untuk jemaat di Galatia dikatakan bahwa
kita harus tolong menolong, bukan karena kita mau dilihat hebat atau kita dilihat kuat, kita dilihat lebih dari teman-teman kita, tetapi itu adalah hukum Kristus. Berarti kalau hukum Kristus nggak cuman kakak, berarti adik-adik juga harus bertolong-tolongan gitu ya. Nah, ternyata nggak cuman waktu zaman Yesus, zaman Paulus itu harus bertolong-tolongan. Kita pun orang Karo ternyata sudah punya loh budaya untuk bergotong royong. Pernah dengar nggak kata Aaron? Mungkin pernah dengar ya, ada adik kita juga namanya Aaron ya kan. Tapi Aaron ini ternyata punya arti teman-teman, punya arti ya adik-adik. Artinya adalah bersama-sama saling tolong menolong. Dulu di kampung kita ya, di setiap kampung itu dibuat kelompok-kelompok yang disebut Aaron. Satu kelompok bisa berasal dari 6 sampai 24 orang. Nah, di sini mereka sama-sama bekerja sama untuk mengerjakan ladangnya. Kalau ada satu orang yang berencana untuk mulai menanam benih gitu ya, nah ini satu kelompok Aaron ini datang terus bantu temennya yang di sini, semuanya nggak terkecuali. Nah terus besok-besoknya lagi kalau ada yang panen bergantian, mereka mau bergantian untuk sama-sama memanen ladang temennya ini. Coba bayangkan, mereka bersedia bersama-sama bergotong royong, saling tolong menolong untuk membantu temannya yang punya pekerjaan. Nah, satu lagi keunikannya, mereka itu nggak minta dibayar loh ya. Mereka mau bertolong menolong sampai semua pekerjaan itu selesai. Mungkin kalau sekarang nggak kita lihat lagi ya. Mungkin sekarang sudah dikasih upah siapa yang bekerja. Tapi ternyata semangat gotong royong itu sudah ada di dalam hati kita sekarang ini. Nah, adik-adik, inilah saatnya kita belajar gitu ya. Kita harus belajar bergotong royong sama seperti di dalam Alkitab, orang-orang yang membantu temannya yang lumpuh untuk sampai ke tempat Tuhan Yesus supaya sembuh. Terus bergotong royong seperti orang Karo zaman dahulu. Nah, kita orang Karo zaman sekarang jangan sampai ketinggalan ya. Masa menurun, harusnya kita lebih hebat lagi. Nah, gimana sih kalau kita mau gotong royong itu? Kalau gotong royong itu kita harus saling, yang pertama, saling mengasihi sesama kita. Kalau tidak ada kasih, gimana kita mau bantu orang lain ya kan? Tapi pasti kita akan mengasihi saudara kita tunjukkan caranya adalah menolong. Nah yang kedua apa? Yang kedua, kita tidak egois. Kita nggak boleh menang sendiri ya. Kalau ada yang susah, karena kita mengasihi dia, kita tidak egois, kita mau membantu dia. Terus kita juga tidak mencari kepentingan untuk diri sendiri. Nanti kalau misalnya aku tolong dia, enak aja dia ya, gampang gitu rasanya. Tapi enggak ya, di dalam mengasihi sesama kita, kita tidak melihat itu kepentingan dia atau kepentingan kita, tapi kita sama-sama menolong agar kita bisa sama-sama sukacita. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu semua, dengan begitu kita bisa memenuhi hukum Kristus yang dibilang Paulus, berarti kita bisa memuliakan nama Tuhan. Oke ya, janji kalau kita akan bergotong royong, saling membantu bersama dengan teman-teman kita, baik yang seiman dulu, kemudian orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar mengenai gotong royong Bapa, ternyata Tuhan sudah memerintahkan kami untuk saling mengasihi dan saling membantu. Biarlah Bapa di masa yang saat ini pun kami boleh saling mengasihi dengan sesama kami dan kami boleh saling tolong menolong, baik itu untuk keluarga kami, teman kami ataupun orang-orang lain di sekitar kami, sehingga nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, mampukan kami ya Roh Kudus agar kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang gotong royong ya Kak hari ini. Kita mau mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian kita, kami bawa korban pujian. Nah, adik-adik, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, meskipun kita dari rumah, tapi tetap kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Oh Tuhan,
kita sudah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa, kami sudah boleh beribadah padamu hari ini, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Walaupun tidak sebanyak berkat yang Tuhan berikan untuk kami, tapi kami ingin Tuhan menyukakan hati Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini agar menjadi alat untuk mempermuliakan nama Tuhan saja melalui gereja kami. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap tangan-tangan yang mengelolanya agar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saat ini Tuhan kami berdoa bersyafaat untuk kami semua anak-anak-Mu kelas tanggung dan remaja. Kami mengucap syukur karena Tuhan tetap memelihara kami, memberikan kami kesehatan. Kami mohon Tuhan boleh tetap memelihara kesehatan kami, dan untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit, Tuhan boleh jamah dan boleh menyembuhkannya lagi ya Bapa, sehingga kami boleh sama-sama beraktivitas dan memuliakan nama Tuhan saja. Kau berkati juga Tuhan persekolahan kami, agar semua aktivitas sekolah kami boleh berjalan dengan lancar, walaupun saat ini kami tidak dapat datang ke sekolah, tapi kiranya Tuhan yang mencukupkan dan melengkapi setiap prasarana yang kami butuhkan untuk belajar dari rumah. Biarlah Tuhan, walaupun kami belajar sendiri, Tuhan juga boleh memberikan kami hikmat-Mu, dan juga kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami, dan terlebih ilmu itu nanti dapat kami gunakan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan juga sertai anak-anak-Mu di dalam pergaulannya, Tuhan tetap yang memimpin. Saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk keluarga kami, anak-anak-Mu kelas tanggung dan remaja, kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, melalui setiap pekerjaannya, Tuhan juga yang melimpahkan berkat dan rahmat-Mu, agar apapun yang kami butuhkan boleh dicukupkan. Tuhan yang memberikan kesehatan untuk kedua orang tua kami. Juga untuk setiap saudara kami, baik yang ada dengan kami maupun yang jauh daripada kami, Tuhan saja yang menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, yang walau saat ini kami masih harus beribadah secara online, tapi kiranya itu tidak mematahkan hati kami untuk semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Kiranya setiap rangkaian acara maupun program yang akan dilakukan oleh gereja kami boleh Tuhan berkati, agar setiap program ini dapat memberkati kami jemaat dan juga dapat mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pendeta kami, pertua, diaken, guru sekolah minggu, dan semua pelayan-pelayan-Mu yang tidak kami sebutkan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan mereka kesehatan dan juga berkat dan memberkati setiap pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati presiden kami, menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan kami, agar melalui apa yang mereka pekerjakan Tuhan boleh nyata rencana-rencana-Mu, dan negara kami boleh semakin dibangun dengan lebih baik lagi dan juga tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami mau naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yakin dan percaya Tuhan memiliki rencana dan rancangan untuk kami semua. Dan kami berdoa seperti Tuhan ajarkan pada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
kita masih dong dengan aktivitas kita ya Kak. Nggak boleh ketinggalan tuh. Sebelum kita mau tahu nih aktivitas kita untuk hari ini, kita mau lihat dulu nih aktivitas yang minggu lalu. Oke, ini dia. Zombie apocalypse. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis. Oke, adik-adik, minggu ini tadi kita ambil tema tentang gotong royong ya Kak. Harusnya sih kalau tadi kita ibadah di gereja, kita mau gotong royong nih bersihin gereja. Tapi karena nggak bisa bersihin di gereja, kita mau gotong royong di rumah aja, bersih-bersih rumah. Tapi kakaknya mau lihat nih nanti gimana sih adik-adiknya bersihin rumah. Jadi aktivitasnya adalah gotong royong di rumah bersama-sama dengan keluarga, dengan adik kakaknya, bantu orang tua, didokumentasikan dan dikirim ke grup ya, ke grupnya masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik, karena setiap aktivitas kita minggu depan kita lihat lagi nih Kak, siapa yang mau